Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Zilvia Rahmi. Saya merupakan mahasiswa S1 konversi semester genap program studi teknik sipil Fakultas Teknik di Universitas Palembang dengan NIM 234100057B. Selama kurang lebih 15 menit, saya akan mencoba menjelaskan bahan tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang dibimbing oleh Ibu Rita Anggraini STMT mengenai distribusi Poisson. Sebelum masuk ke contoh soal, kita harus mengetahui apa itu distribusi Poisson dan probabilitas. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan dari suatu kejadian dalam suatu percobaan. Kemungkinan yang dihasilkan dari percobaan disebut dengan hasil. Penerapan probabilitas yaitu yang pertama, pengendalian mutu industri, pemakaian sumber daya secara efisien, dan masalah asuransi. Dari suatu kejadian pada percobaan, maka akan didapat dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Sukses bila benar terjadi pada suatu percobaan, sedangkan gagal bila tidak muncul dari suatu percobaan. Distribusi Poisson. Apa itu distribusi Poisson? Distribusi Poisson dalam teori statistika dan probabilitas adalah distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, atau volume. Distribusi Poisson adalah distribusi teoritis yang berhubungan dengan variabel acak diskrit. Seperti halnya dengan distribusi binomial, ada dua kategori yang mungkin timbul pada populasi. Timbulnya tiap kejadian yang mengikuti distribusi Poisson adalah independen. Setiap kejadian mempunyai peluang yang tetap. Jumlah individu yang dihadapi besar sekali, sedangkan peluang timbulnya suatu individu termasuk kategori tertentu kecil sekali. Menurut Sudipyo, distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas untuk variabel diskrit yang diaplikasikan pada suatu kejadian dalam interval tertentu. Distribusi ini digunakan menentukan probabilitas suatu peristiwa yang dalam kesempatan tertentu diharapkan terjadinya peristiwa tersebut. Menurut Sui Feng, distribusi Poisson adalah kasus khusus dari distribusi binomial di mana distribusi binomial akan menjadi distribusi Poisson ketika N mendekati tak hingga dan P mendekati 0. Sedangkan menurut James, distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random, yaitu hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau suatu daerah tertentu. Tujuan penggunaan distribusi peluang Poisson ini adalah untuk menentukan peluang berbagai peristiwa dalam periode yang panjang atau dalam daerah yang spesifik. Distribusi ini pertama kali diperkenalkan oleh Simon Dennis Poisson pada tahun 1781 hingga 1840 dan diterbitkan bersama teori probabilitasnya pada tahun 1838. Karyanya memfokuskan ke ubah acak N yang menghitung antara lain jumlah kejadian diskret atau kadang juga disebut kedatangan yang terjadi selama interval waktu tertentu. Distribusi Poisson memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat
atau dalam suatu daerah yang kecil, sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan di luar interval waktu atau daerah tersebut. Probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Distribusi Poisson digunakan dalam yang pertama itu menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang, atau isi, luas, panjang tertentu seperti banyaknya penggunaan telepon per menit, banyaknya kesalahan ketik per halaman pada sebuah buku, banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan, atau banyaknya bakteri dalam satu tetes atau 1 liter air. Yang kedua yaitu menghitung distribusi binomial apabila n lebih dari 50 atau n hingga n lebih dari atau sama dengan tak hingga dan p mendekati 0 atau p kurang dari 0,1. Penerapan Poisson. Proses Poisson merupakan suatu proses mencacah yang menghasilkan bilangan n pada selang waktu tertentu. Bilangan n yang menyatakan banyaknya kejadian dalam suatu proses Poisson disebut peubah acak Poisson. Di dalam teori antrian, distribusi Poisson digunakan untuk menjabarkan jumlah kejadian pada selang waktu tertentu. Kejadian-kejadian tersebut dapat berupa kedatangan atau kepergian pelanggan. Proses antrian merupakan contoh nyata proses Poisson yang banyak terjadi pada berbagai fasilitas pelayanan saat ini. Proses antrian merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, menunggu dalam baris antrian jika belum dapat dilayani, kemudian seorang pelanggan akan meninggalkan sarana pelayanan tersebut setelah selesai pelayanan. Contohnya, seperti antrian layanan pada suatu bank, yaitu nasabah yang mengantri untuk mendapatkan pelayanan. Beberapa kasus antrian yang terjadi saat ini, yaitu yang memperoleh data waktu antar kedatangan seperti panggilan telepon, koneksi, server internet, dan lalu lintas kendaraan di jalan tol pada arus mudik dan arus balik lebaran serta kedatangan pelanggan di kantor pos pada menjelang tahun baru dan lebaran akan mudah didapatkan dengan menggunakan distribusi peluang Poisson. Karena kedatangan bersifat bebas dan tidak terpengaruh oleh kedatangan sebelum atau sesudahnya. Asumsi dari distribusi peluang Poisson adalah kedatangan pelanggan yang bersifat acak. Distribusi Poisson merupakan bagian dari distribusi teoritis atau distribusi diskret, di mana sifat-sifat distribusi teoritis dapat digunakan dalam analisis yang sering digunakan dalam ilmu statistik untuk pendugaan dan pengujian hipotesis. Distribusi Poisson merupakan percobaan yang menghasilkan nilai-nilai bagi variabel random yang bernilai numerik, yaitu banyaknya sukses selama interval waktu tertentu atau dalam daerah tertentu. Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa percobaan distribusi Poisson sangat berguna peranannya dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kejadian yang jarang terjadi maupun kejadian yang berhubungan dengan lamanya waktu tunggu yang bersifat random atau acak. Dengan percobaan distribusi Poisson, kita dapat mengetahui proses kedatangan atau proses antrian dalam suatu pelayanan tertentu, misalnya kedatangan bus, antrian nasabah dalam suatu bank, dan lain sebagainya. Rumus dari distribusi Poisson adalah P X sama dengan R sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu dibagi dengan R faktorial, di mana mu adalah nilai tengah distribusi teoritis atau rata-rata terjadinya suatu peristiwa yang bisa dihitung dengan N dikali P, sedangkan N yaitu banyaknya amatan, P yaitu probabilitas sukses, R yaitu banyaknya sukses dari kejadian, dan E itu bilangan logaritma natural atau Newtonian dengan nilai 2,71828.
Selanjutnya yaitu contoh soal. Contohnya yaitu barang tertentu yang diproses pada suatu mesin ditemukan mengandung cacat 1%. Hitunglah probabilitas mendapatkan 0, 1, 2, 3, 4 cacat dalam satu sampel acak yang berukuran 80 butir. Maka diketahui N-nya yaitu 80, P-nya atau probabilitasnya yaitu 1%, ya sama dengan 1% itu 1 per 100 sama dengan 0,01, maka ditanya R-nya 0 hingga 4. Jadi R0, L1, R2, R3, hingga R4. Selanjutnya kita masuk ke rumus distribusi Poisson. P sama dengan P, X sama dengan R, sama dengan mu pangkat R dikali E di pangkat min mu dibagi dengan R faktorial, di mana N sama dengan 80, P sama dengan 0,01, maka kita hitung mu-nya dulu, rumusnya N dikali P, N-nya 80, P-nya 0 kali 01, yaitu 80 kali 0,01, hasilnya 0,8. Selanjutnya, kita hitung distribusi Poisson untuk R sama dengan 0 hingga R sama dengan 4. Hitung tidak terdapat sampel cacat, yaitu R sama dengan 0, maka P, X sama dengan R sama dengan mu pangkat R dikali E pangkat min mu dibagi dengan R faktorial sama dengan R-nya 0, karena tidak terdapat R-nya 0, jadi 0,8 pangkat 0 dikali E pangkat min 0,8 dibagi 0 faktorial sama dengan 0,4493. Lanjut, kita hitung apabila terdapat sampel cacat, satu sampel cacat yaitu R sama dengan 1, maka mu pangkat R dikali E pangkat min mu dibagi dengan R faktorial sama dengan 0,8 pangkat 1 dikali E pangkat min 0,8 dibagi 1 faktorial sama dengan 0,3595. Selanjutnya, hitung terdapat dua sampel cacat, yaitu R sama dengan 2, sama rumusnya mu pangkat R dikali E pangkat min mu dibagi R faktorial sama dengan 0,8 pangkat 2 dikali E pangkat min 0,8 dibagi 2 faktorial sama dengan 0,1438. Selanjutnya, hitung terdapat 3 sampel cacat. R sama dengan 3, P, X sama dengan R sama dengan mu pangkat R dikali E pangkat min mu dibagi R faktorial sama dengan 0,8 pangkat 3 dikali dengan E pangkat min 0,8 dibagi 3 faktorial sama dengan 0,0383. Hitung jika terdapat 4 sampel cacat, yaitu R sama dengan 4, Px sama dengan R sama dengan mu pangkat R dikali E pangkat min mu dibagi R faktorial sama dengan Px sama dengan 4 sama dengan 0,8 pangkat 4 dikali E kali E pangkat min 0,8 dibagi 4 faktorial sama dengan 0,0077. Setelah kita mendapatkan hasil R dari 0, 1, R1, R0, R1, R2, R3, dan R4, maka kita masukkan ke tabel. Apabila R atau X sama dengan 0, maka peluangnya yaitu 0,4493. Sedangkan apabila R atau X sama dengan 1, peluangnya 0,3595. Selanjutnya, apabila R atau X sama dengan 2, peluangnya 0,1438. X sama dengan R sama dengan 3, peluangnya 0,0383. Sedangkan X sama dengan R sama dengan 4, peluangnya itu 0,0077.
Setelah melihat contoh soal tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa distribusi Poisson ini seringkali digunakan untuk percobaan binomial, di mana percobaan yang sangat banyak dengan peluang sukses sangat kecil. Sekian pemaparan statistika dan probabilitas mengenai distribusi Poisson saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga video saya kali ini dapat membantu kita untuk memahami mengenai distribusi Poisson. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.